Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada qabla wujudil lughat bil asma'il husna wa tawahhada fi mahamidis sifati bil majdil asna alladzi walahul qasiduna ilaihi rubbata wa talaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan ma damal mawjudu fi makanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Badiru ilal a'mali shalihat tanalu hilwana sa'adat. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid. Walaupun dalam keadaan situasi darurat, tetap kita diperintahkan oleh Allah meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Iman dan takwa dalam arti yang sebenar-benarnya menurut syariat Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam situasi bagaimanapun, manusia akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu Allah memberikan ujian baik, sekali waktu Allah memberikan ujian kurang baik. Itu menurut manusia, tetapi ujian itu menurut Allah semuanya adalah baik. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada hambanya dalam surat Al-Baqarah yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah berfirman dengan walanabluwannakum, dengan kata yang meyakinkan, menyangatkan, karena ada huruf penekan di situ yang disebut harfut taukid. Walanabluwannakum, sungguh aku akan memberikan ujian kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu minal khaufi, berupa rasa takut. Takut terhadap musuh, takut terhadap keadaan, takut kepada situasi tak menentu. Wal ju'i, dan takut pada kelaparan. Wa naqsi minal amwal, takut harta bendanya dikurangi karena mungkin kebakaran, karena kecurian, karena kerampokan, karena kena PHK dari kantornya dengan situasi yang tidak menentu seperti ini. Semua pada takut. Wal anfusi, takut diberikan oleh Allah ujian, takut jiwa dan raga diuji oleh Allah. Berupa kematian, berupa penyakit yang mewabah, yang sekarang disebut pandemi COVID-19. Wasamarat, takut juga dengan tanaman buah-buahan tidak tumbuh, atau dalam tafsir Jalalain diterangkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali, kata wasamarat di sini bil hawaiji, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kebutuhan yang diperlukan dalam makanan, minuman sehari-hari dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah ujian yang pasti datang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang terakhir atau akhir ayat ini, Allah informasikan kepada hambanya, wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Ujian berupa malapetaka, ujian berupa musibah, ujian merupakan balak, semua kata Allah Subhanahu wa taala adalah berita gembira. Walaupun mungkin bagi kita sementara mengatakan berita duka, karena ini ujian. Ujian adalah berita gembira. Seperti anak kita yang sudah SD kelas 6 akan ujian, tentu dia gembira. Kenapa? Kalau lulus akan masuk SMP. Yang anak kelas 3 SMP juga bergembira ketika menghadapi ujian. Kenapa? Karena kalau lulus akan masuk SMA. Yang SMA juga demikian, ujian kalau lulus jadi mahasiswa.
Yang mahasiswa juga demikian. Ketika akhir semesternya dia ujian akan menjadi sarjana, maka ujian dihadapi dengan senang. Maka Allah berfirman, ujian yang beda terhadap kita yang diberikan oleh Allah berupa musibah menurut kita, tapi bagi Allah wala nabluwannakum, sungguh aku akan berikan kepadamu ujian. Tentu kalau kita hadapi dengan sabar, kita lulus akan naik tingkat. Tentu kita akan gembira pada walaupun malapetaka menimpa kita, karena kita sabar dan lulus akan meningkat menjadi jenjang yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan musibah, karena itu merupakan ujian Allah sebagai orang yang beriman, Allah memberikan pelajaran, alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah yang berupa ujian, bala, qalu, mereka mengatakan dengan dalam hati yakin, innalillah, sungguh kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kami akan dikembalikan kepadanya. Keyakinan inilah yang menjadikan kita lulus ujian. Karena keyakinan ini kita yakinkan dalam hati, kita tempatkan dalam hati, kemudian kita praktekkan dalam kegiatan sehari-hari, maka akan menjadi orang yang beriman, bertakwa. Allah berfirman dalam ayat tersebut, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Inilah orang yang lulus ujian karena diberikan ujian oleh Allah. Tapi sekali waktu Allah pun berfirman di dalam Al-Quran. Juga Rasulullah bersabda yang terkait dengan sabda, yang terkait dengan firman Allah. Sekali waktu Imam Mustafa Al-Maraghi menuliskan hadis Rasul dalam kitab Al-Maraghi dalam tafsirnya. Hadis Rasulullah yang dinyatakan, apa kata Rasulullah? Demi Allah yang diri Muhammad ada pada kekuasaannya, tidak ada suatu goresan kayu pun, gemetarnya otot maupun tergelincirnya kaki, kecuali akibat suatu dosa seseorang. Rupanya Allah memberikan ujian karena dosa, karena kesalahan. Berkali-kali salah. Akhirnya diuji oleh Allah supaya lulus, tidak salah lagi. Begitu pula dalam Al-Quran disebut oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membuka peluang untuk menebus kesalahan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memberikan ampunan yang banyak. Walaupun salah bagaimanapun, kalau kita sadar atas kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kita semuanya sebesar apapun dosa, kecuali kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini ada manfaatnya dan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya atau segala ujian yang diberikan oleh kita. Mudah-mudahan kita bisa menerimanya dengan sabar dan diselamatkan oleh Allah baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim. Malikum barur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdi wa ta'zimi
ونشكره على إحسانه وعنعمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بنصره صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيله ومن اتبع سرعته تمسك بدينه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبكة بقدسه وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء والبلاء والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين والمسلمات عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله